kembali lagi di my channel, tentunya di Lestari Ekspor. Ayo, rekan-rekan sahabat ekspor, pada video kali ini saya akan membahas yang namanya ekspor kakao, gitu kan. Jadi, rekan-rekan semuanya, mungkin banyak yang sudah tahu ya, artinya udah minat. Saya juga pribadi pecinta kakao, artinya pecinta coklat, itu hasil olahan dari kakao, gitu kan. Oke, di sini saya akan bahas secara tuntas mengenai ekspor kakao. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa kakao itu adalah komoditas ekspor dari artinya dari bidang hortikultura ya. Nah, kebetulan saya waktu di universitas di kuliah bahas namanya tumbuhan-tumbuhan hortikultura gitu ya. Jadi ini dan kakao ini juga banyak dicari negara-negara luar gitu. Yang pastinya selain daripada kita kan pengekspor nih, jadi kakao yang kita hasilkan itu banyak dicari oleh negara-negara luar gitu. Jadi udah masuk ke dunia mancanegara, jadi kita bisa ekspor gitu. Jadi yang kedua, kakao ini juga merupakan elemen penting. Jadi kakao ini adalah dasar utama penting yang menjadi bahan dasar untuk menjadikan sebuah coklat atau misalnya produk coklat gitu. Lalu yang berikutnya kakao ini adalah tanaman yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, ada sebelum kita lanjut tadi saya review dulu ya, bahwa yang pertama kakao ini adalah produk komoditas dari tanaman hortikultura gitu. Yang kedua, kakao ini juga banyak dicari oleh mancanegara atau negara-negara asing gitu ya kan, selain daripada Indonesia. Namun Indonesia adalah penghasilnya dan kita akan ekspor ke luar negeri. Yang ketiga, kakao ini adalah elemen penting yang menjadi bahan dasar untuk memproduksi sebuah coklat atau misalnya produk coklat tapi hasil olahan dari kakao. Bahan dasarnya adalah kakao. Yang keempat kita harus tahu adalah kakao itu berasal dari benua Amerika, artinya benua Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, itu dulu 4 penting ini kita kupas satu-satu. Lalu yang berikutnya adalah penghasil kakao di Indonesia itu banyak ya, artinya selain daripada ini akan saya bahas penghasil daerah-daerah Indonesia penghasil kakao siapa saja, itu kita cek ya satu persatu, bahwa Indonesia kan luas, terdiri dari beberapa pulau. Nah, ini akan saya bantu share ke sahabat-sahabat ekspor wilayah di Indonesia penghasil kakao lebih besar. Yang pertama ada Pulau Sulawesi, yang kedua Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara daerah saya. Yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Papua, dan terakhir itu Kalimantan Timur. Namun dari Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Timur, dari 5 wilayah ini yang paling terbesarnya itu penghasil kakao itu adalah dari Sulawesi. Jadi 5 wilayah tadi saya ulangi, yang pertama adalah Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Timur. Dari 5 wilayah ini yang terbesar penghasil kakao itu adalah Sulawesi. Nah, gitu. Jadi di sini saya informasikan saja dari Badan Penelitian Statistik atau Badan Peneliti Statistik. Nah, di sini saya ada 4 poin lagi, saya bantu 4 poin lagi saya jelaskan, artinya kita bahas lebih lanjut ya rekan-rekan atau sahabat-sahabat ekspor semua. Nah, produk hasil olahan kakao itu apa saja gitu kan, rekan-rekan semua pasti penasaran produk olahannya apa saja. Mari kita simak ya. Yang pertama, yang setelah produk kakao ini diolah, yang pertama yang jadinya adalah biji kakao. Nah, biji kakao ini yang pertama ini
biji kakao kita menghasilkan setelah dari dicuci ataupun diolah ya dari kakaonya. Jadi biji kakao ini bisa langsung diekspor juga, baik bisa yang sudah disangrai ataupun yang mentahnya. Jadi biji kakao ini otomatis bisa langsung ekspor ataupun yang sudah disangrai ya, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat ekspor. Yang kedua, pasta kakao. Nah, pasta kakao ini adalah coklat cair dari penggilingan biji kakao tadi gitu. Jadi produk turunan kakao ini artinya ada lemak kakao adalah 53% gitu. Jadi otomatis turunan tadi ada biji kakao, lalu kita masuk ke pasta kakao. Pasta kakao ini adalah dari pasta kakao yang telah diolah ya, yang turunannya ada. Habis itu ada lemak kakao. Nah, lemak kakao ini dari mana? Lemak kakao ini berasal dari pasta kakao yang melewati proses pengepresan. Artinya pengepresan sudah diolah ya rekan-rekan semuanya. Jadi artinya udah selesai. Lalu produk lemak kakao ini paling sering dimanfaatkan membuat coklat gitu. Jadi itu ya, tadi ada pasta kakao. Yang pertama ada biji kakao ya, sahabat-sahabat ekspor. Yang kedua lemak kakao. Biji kakao, pasta kakao, dan lemak kakao. Gitu. Nah, pertama tadi biji kakao, kedua pasta kakao, yang ketiga lemak kakao, dan 4 bubuk kakao. Nah, di sini yang 4 tadi kan sudah saya bahas bahwa ada 4, selain daripada 4 ada lagi turunan atau misalnya olahan dari kakao ya. Nah, bubuk kakao ini selain menjadi lemak kakao, pengepresan pasta kakao. Jadi bubuk kakao ini dihasilkan dari pengepresan dari pasta kakao dan lemak kakao gitu. Jadi menghasilkan bubuk kakao. Jadi ingat ya rekan-rekan sahabat-sahabat ekspor semuanya, bubuk kakao itu adalah proses pengepresan dari pasta kakao dan lemak kakao. Jadi mudah diingat ya gitu. Lalu coklat. Nah, ini nih produk kelima, ini yang paling booming, artinya paling sering diminati orang, karena saya juga peminat coklat. Siapa sih yang nggak suka coklat gitu ya kan? Nggak tahu deh kalau misalnya ada sahabat-sahabat ekspor yang nggak suka coklat. Mungkin ada ya, tapi kebanyakan orang suka coklat karena rasanya yang manis, dan coklat juga mau berfungsi untuk ketika kita lagi moodnya kurang bagus atau misalnya lagi gimana gitulah. Jadi saya di sini bukan promosi coklat, cuman lagi saya share bahwa saya itu suka coklat tuh. Oke, jadi coklat ini hasil olahan kakao yang paling terkenal. Nah, artinya karena di semua negara ada juga yang merayakan namanya ketika ada Valentine, paling dicari adalah coklat. Ya nggak sih rekan-rekan semua atau sahabat-sahabat ekspor gitu kan. Nah, perlu diketahui dan saya share juga hasil olahan kakao ini. Yang terkenal kan ada coklat. Nah, coklat ini bahannya terdiri dari apa saja gitu kan. Pasti rekan-rekan ada yang bertanya, apa sih? Kan? Mungkin ada yang bertanya, apa sih bagiannya gitu kan. Nah, ini saya share ya ke sahabat-sahabat ekspor bahwa kakao itu adalah campuran dari yang pertama tadi ya, saya bahas adalah pasta kakao. Udah itu lemak kakao, lalu gula dan susu. Nah, jadi 4 tadi itu adalah bahan dasarnya. Yang pertama adalah pasta kakao, yang kedua lemak kakao, lalu gula dan susu. Gitu deh. Jadi diolah, jadilah coklat, jadi favorit. Nah, tadi saya udah bahas tuh hasil olahannya apa saja menghasilkan 5 ya. Sekarang saya akan bahas negara tujuan ekspor gitu. Negara tujuan ekspor kakao berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu ada 5 negara. Ini 5 negara artinya yang menjadi primadona ya, artinya yang menjadi sering kita ekspor itu 5 negara tersebut.
ini nggak menutup kemungkinan jika rekan atau sahabat-sahabat ekspor juga ada negara-negara lain juga ada gitu kan. Ini tergantung ya. Artinya tergantung jika ada satu atau dua yang lain gitu kan, tergantung. Jadi di sini saya cuma informasikan bahwa selain dari yang ini juga banyak gitu kan. Misalnya ini rekan-rekan ada tiba-tiba ini ada punya buyer lain dari negara, misalnya negara yang di luar dari yang saya sebutkan gitu kan, misalnya ada dari Arab Saudi atau negara lain gitu. Jadi ini bisa saja berbeda ya. Ini saya di luar daripada yang saya infokan gitu. Nah, 5 negara tersebut apa saja itu? Yang pertama Malaysia. Nah, Malaysia ini konsumen terbesar. Nah, konsumen terbesar ekspornya mencapai 80,59 ribu ton. Nah, 80,9 ribu ton, 80,59 ton gitu kan, 59.000 ton ya. Jadi ini per tahunnya dari berdasarkan BPS tadi, Badan Pusat Statistik. Nah, kita kan datanya bermain dari situ rekan-rekan atau sahabat-sahabat ekspor. Nah, 80,59 ton ribu itu 80,59 ton itu 80,59 ribu ton itu banyak banget rekan-rekan gitu. Jadi actually that's why dia menjadi peringkat nomor 1. Jadi Malaysia itu adalah konsumen coklat terbesar. Jadi Malaysia sangat artinya sangat besar impor ke kita. Jadi kita kan ekspor ke negaranya, mereka kan impor gitu kan. Lalu yang kedua Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini di peringkat nomor 2. Oke. Tujuan ekspor kakao dengan angka pencapaian itu 61,77 ribu ton gitu ya. Lalu ini dari hasil Badan Pusat Statistik 2019 gitu, dan 2020 juga gitu. Lalu India peringkat ketiga dalam tujuan kita ekspor kakao, yaitu mencapai 28,85 ribu ton, 28,85 ribu ton gitu. Lalu nomor 4 Tiongkok ini merupakan peringkat keempat Indonesia ekspor kakao, yaitu mencapai 23,60 ribu ton per tahunnya ya rekan-rekan semuanya. Yang kelima Belanda, yaitu Belanda ini adalah di benua Eropa. Belanda juga merupakan peringkat kelima ekspor Indonesia, ekspor kakao gitu kan, dengan mencapai 20,38 ribu ton per tahunnya gitu. Jadi di sini saya informasikan tadi bahwa 5 negara tujuan ekspor kakao, yang di antara 5 tersebut ada negara yang paling besar yang ataupun paling menduduki di antara 5 negara tersebut, yang paling besar adalah Malaysia. Habis Malaysia masuk Amerika Serikat masuk India, habis India masuk Tiongkok, habis Tiongkok masuk namanya negara Belanda. Jadi sini saya informasikannya ada 5 negaranya gitu. So, itu dia tadi itu dia tadi mengenai ekspor kakao, di mana tadi saya sudah informasikan bahwa hasil olahan kakao itu apa. Yang kedua wilayah ataupun hasil kakao di mana saja dari Indonesia. Yang ketiga olahan kakao menjadi apa. Yang keempat negara-negara tujuan kakao. Nah, di sini tadi udah saya informasikan ya rekan-rekan semuanya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like. See you di next video. Sehat selalu.